Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membuat sebuah video terkait tugas perkuliahan mata kuliah politik hukum yang diberikan oleh dosen pengampu. Pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan diri, nama Fahmi Aryoga, NPM 252022, Program Magister Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan ini saya ingin membuat video terkait tinjauan politik hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Pendahuluan atau latar belakang, produk hukum di Indonesia baik undang-undang, perpu, peraturan pemerintah ataupun aturan di bawahnya merupakan hasil dari produk politik. Undang-undang misalnya sebagai produk politik Lembaga Perwakilan Rakyat atau DPR yang notabene adalah lembaga politik yang syarat akan kepentingan terhadap sebuah regulasi. Kepentingan tersebut akan masuk dan mempengaruhi sebuah produk hukum mulai dari proses perancangan, pembahasan maupun saat penetapan. Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa produk hukum yang dilahirkan adalah manifestasi dari kepentingan dan kehendak penguasa dari suatu negara. Hal inilah yang disebut sebagai politik hukum. Dengan kata lain, politik hukum dapat dimaknai sebagai kemauan atau kehendak dari penguasa yang dituangkan dalam produk hukum untuk mencapai tujuan yang telah digariskannya. Aturan mana yang harus dilahirkan, aturan mana yang harus direvisi atau dihilangkan, sehingga tujuan politik pemerintah akan dilegalkan melalui sebuah regulasi. Terkait latar belakang gagasan Presiden melahirkan Omnibus Law atau dikenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja, setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah Indonesia mengalami obesitas regulasi, bahkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya saling tumpang tindih. Dampaknya, program percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sulit untuk dicapai. Latar belakang kedua lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menurut pemerintah adalah adanya peringkat skor indeks regulasi Indonesia yang selalu rendah. Bank Dunia mencatat posisi skor Indonesia sepanjang 1996 sampai 2017 selalu minus atau di bawah nol. Pada tahun 2017, skor Indonesia menunjukkan angka minus 0,11 dan berada di peringkat 92 di negara dari 193 negara dalam 193 negara. Dalam lingkungan ASEAN, posisi Indonesia masih berada di peringkat kelima di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pada saat ini kita akan lihat bagaimana perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang akhir-akhir kemarin itu sempat heboh dan banyak persoalan yang ditimbulkan, banyak pendapat dan pandangan oleh para praktisi, akademisi, bahkan dari pihak buruh. Ada setidaknya tiga hal yang perlu kita lihat secara gamblang dan kita telusuri lebih teliti lagi setiap tingkatan-tingkatan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Yang pertama, kita harus melihat ini dari pembahasan draft RUU-nya. Pemerintah menyerahkan draft RUU Cipta Kerja kepada DPR RI. RUU telah menuai polemik dan kritik dari akademisi, praktisi, mahasiswa maupun stakeholder, khususnya para buruh. Ini baru pada RUU. Nah, berikutnya pada tatanan pengesahan RUU menjadi undang-undang. DPR RI melanjutkan proses pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin 5 Oktober 2020 dalam rapat paripurna dan mengirimkan rancangan tersebut kepada Presiden. Dua periode ini saja sudah menuai berbagai kritik dan masukan-masukan dari berbagai pihak. Namun proses tetap lanjut walaupun banyak pihak yang menentang, banyak pihak yang ingin menghentikan dan membahas dulu lebih dalam di tingkat pembahasan sehingga lebih membuka ruang partisipasi publik untuk melihat RUU Cipta Kerja ini secara akademis dan begitu juga para praktisi dan para buruh ingin melihat RUU Cipta Kerja ini sebenarnya untuk apa dan siapa yang diuntungkan sehingga
pemerintah atau eksekutif, begitu juga DPR sebagai legislatif kok ngotot harus melanjutkan pembahasan yang sudah menuai kritik banyak dari berbagai pihak. Lanjut kepada pasca pengesahan, polemik tetap berlanjut. Nah, kita harus lihat bagaimana pandangan politik hukum melihat ini ketika sebuah produk hukum mulai pembahasan, pengesahan, dan pascanya tetap menimbulkan gejolak. Ada apa? Mari kita tengok selanjutnya. Yang pertama, kita melihat dari pihak buruh. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja bisa dilihat dari dua aspek. Setidaknya dua aspek. Pertama, dari sisi politik hukum, kita akan melihat Undang-Undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law dari politik hukum secara formal. Dilihat dari bagaimana proses terbentuknya suatu produk hukum. Nah, bagaimana proses terbentuknya ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan, apakah sudah menyerap aspirasi dari banyak pihak, apakah sudah menampung partisipasi dan masukan dari berbagai pihak. Ini satu aspek, yaitu politik hukum dari aspek formal. Nah, sudahkah aspirasi dan aspiratif dan sesuai dengan aturan pembentukan sebuah produk hukum di Indonesia? Tentu kita harus mengkaji ini dari sisi aturan produk hukum itu. Undang-undang sudah mengatur itu semua. Apakah sudah berkiblat kepada undang-undang yang berlaku atau tidak? Yang kedua, politik hukum material. Politik hukum material akan melihat materi pengaturan atau norma dalam produk hukum tersebut. Untuk apa dihadirkan undang-undang tersebut? Untuk siapa yang diuntungkan? Penguasa, pengusaha, atau oligarki kah? Atau memang sudah menampung aspirasi buruh, sudah memperhatikan kepentingan lingkungan, dan sudah memperhatikan dan mempertimbangkan keuntungan yang diperdapat oleh negara atas aturan yang akan diterbitkan. Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dalam kacamata politik hukum. Pertama, bisa kita lihat jika undang-undang atau sebagai produk politik yang kurang memihak pada rakyat. Politik hukum akan melihat dari kacamata apakah aturan yang dilahirkan sudah memihak atau belum kepada rakyat. Ketika kita melihat di lapangan banyaknya kontroversi, banyaknya penolakan, ini tentu akan menjadi pertanyaan, sudahkah kepentingan rakyat ditampung oleh undang-undang ini? Sudahkah nurani dan keinginan dari semua pihak dan elemen bangsa tertampung di dalam undang-undang ini dan partisipatif? Yang kedua, kaum buruh misalnya. Kaum buruh makin jauh dari sejahtera dan kepastian jaminan kehidupan. Semua tentu merupakan peranan kapitalisme yang memposisikan negara sebagai regulator. Kita kembali kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Apakah dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja kaum buruh akan terangkat martabatnya? Apakah kepentingan-kepentingan kapitalisme itu bisa ditekan atau malah sebaliknya? Inilah tugas dari politik hukum, melihat ini secara substansi dan dari kacamata akademisi. Terlepas dari berbagai kepentingan yang ada, kepentingan politik, kepentingan para pengusaha, kita tidak melihat dari kacamata itu, tapi murni dari kacamata akademisi dengan alat ukur adalah politik hukum. Yang ketiga adalah akibat. Akibat dari sebuah produk hukum itu seperti apa? Apakah kesejahteraan rakyat akan terabaikan dengan hadirnya aturan ini? Lingkungan tidak akan menjadi perhatian dengan hadirnya ini? Kepentingan jangka panjang bangsa bagaimana? Apakah memang semua itu sudah terakumulasi di dalam aturan? Justru malah sebaliknya. Nah, aturan atau produk hukum yang baik adalah regulasi yang bisa menyeimbangkan semua kepentingan dan memberikan jaminan kepada semua stakeholder yang diatur. Jangan hanya melihat dari satu sisi semata. Politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan teori dan norma penyusunan peraturankah? Sudahkah sesuai dengan teori dan norma penyusunan peraturan? Pertama, sistem Undang-Undang Omnibus Law mengadopsi konsep Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja ini. Konsep Omnibus Law sendiri itu dikenal di dalam sistem ketatanegaraan yang menganut
Anglo-Saxon, sementara kita adalah Eropa kontinental. Nah, ini adalah hal yang baru di dalam sistem ketatanegaraan kita, hal yang baru di dalam sistem regulasi kita. Tidak ada istilah undang-undang payung di Indonesia. Tapi dengan hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja dengan sistem Omnibus Law ini, dia akan menjadi payung terhadap undang-undang yang lain. Bisa menyampingkan, menghapuskan, dan tidak memberlakukan lagi undang-undang yang lain. Sementara di dalam aturan kita, sementara di dalam sistem yang ada pada hari ini, itu tidak ada dikenal ini. Sistem Omnibus Law. Bagaimana kedudukan Omnibus Law secara aturan di Indonesia, secara regulasi? Masih menjadi pertanyaan. Berikutnya, untuk simplikasi regulasi dengan pemangkasan, penyederhanaan, dan deregulasi peraturan. Betulkah kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja dengan konsep Omnibus Law ini bisa mampu mensimplikasikan regulasi yang ada? Mampukah menyederhanakan? Mungkin pada hari ini obesitas regulasi di tingkat undang-undang tidak bisa kita nafikan. Namun dengan hadirnya konsep Omnibus Law yang hari ini menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, akan melahirkan ratusan peraturan di tingkat peraturan pemerintah dan perpres. Artinya, tujuan awal simplikasi dan penyederhanaan regulasi hanya memindahkan obesitas regulasi di tingkat undang-undang menjadi obesitas regulasi di tingkat peraturan pemerintah dan perpres. Tidak menyelesaikan persoalan, bahkan memindahkan penumpukan persoalan regulasi. Kembali menjadi pertanyaan, tujuannya apa sebenarnya dari Undang-Undang Cipta Kerja ini? Dan satu hal yang paling penting, ketika tingkat perpres dan peraturan pemerintah, kehadiran publik dalam penyusunan peraturan pemerintah dan perpres tentu sangat minim, akan berbeda dengan regulasi di tingkat undang-undang. Sedangkan undang-undang saja yang mengharuskan membuka diri terhadap publik, tidak dilakukan, apalagi tingkat peraturan pemerintah yang boleh dipastikan akan sangat tertutup dan rahasia. Hal ini juga tidak terjawab. Selanjutnya dalam proses, mestinya tentu melibatkan seluruh elemen bangsa karena hukum dan proses kan elemen bangsa karena hukum dalam proses tidak dapat dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif semata, dia bersifat dasolen, tetapi aturan yang ada di dalam pasal per pasal itu mestinya adalah merupakan kehendak dari stakeholder, kehendak dari seluruh elemen bangsa yang dimanifestasikan di dalam sebuah aturan. Aturan yang baik adalah aturan yang sifatnya bottom up. Kebutuhan dan keinginan masyarakat ditampung, bukan top down. Ketika kehendak penguasa dipaksakan dan dijadikan sebagai sebuah regulasi yang seakan-akan ini adalah produk dari legislasi yang bersifat demokrasi, ternyata hasilnya adalah jauh dari nilai-nilai demokrasi, bahkan bermuara kepada otokrasi. Nah, hal ini oligarki. Nah, apakah undang-undangnya kita bersifat oligarki dan memaksa? Atau masihkah kita di dalam sistem pemerintahan yang bersifat demokratis sehingga aturannya pun demokratis? Keempat, politik hukum Undang-Undang Cipta Kerja ini sudah sesuai atau tidakkah? Perlu kita jawab adalah sejauh mana perhatian terhadap aspirasi dan partisipasi masyarakat sehingga proses yang dilahirkan mendapatkan dukungan publik atau papal endorsement. Ini tidak perlu kita jawab karena sudah hari-hari pemberitaan, media massa, media tulis dan segala macamnya menyorot hal ini. Mungkin kita semua bisa menjawab, sudahkah aspirasi dan partisipasi publik tertampung sebagai bentuk papal endorsement di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini? Berikutnya hasil persetujuan hukum atau legal approval persetujuan DPR dan Presiden sebagaimana diamanah konstitusi. DPR adalah lembaga legislasi yang bertugas membentuk undang-undang, tentu saja dengan memperhatikan partisipasi masyarakat. Jika hal ini belum terperhatikan dengan baik, perlu kiranya kita melakukan kembali review terhadap proses yang sudah ada. Pokok bahasan yang paling penting di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini dari kacamata politik hukum setidaknya ada 3 yang ingin saya soroti. Yang pertama adalah dasar hukum Omnibus Law di Indonesia.
Yang kedua, pokok bahasan yang ingin saya sampaikan di dalam kesempatan ini adalah karakter produk hukum Undang-Undang Cipta Kerja dalam kacamata politik hukum. Ketiga, pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan produk hukum Undang-Undang Omnibus Law. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dasar hukum Omnibus Law di Indonesia. Mencermati proses Undang-Undang Cipta Kerja secara komprehensif, mulai dari pra, proses, dan pasca pembahasan. Apakah landasan yang menjadi dasar formalitas sudah sesuai? Apakah substansi dan validitas materi yang diatur sudah mencerminkan kehendak dari stakeholder? Jika mencermati hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jelas tidak dikenal konsep Omnibus Law di Indonesia. Sistem hukum Indonesia yang menganut sistem civil law tentu membutuhkan penyamaan persepsi terlebih dahulu guna mengantisipasi pertentangan pendapat terkait konsep Omnibus Law. Beda halnya dengan negara-negara yang menganut sistem civil law seperti Vietnam, di mana pemerintahnya adalah berbentuk republik sosialis dan sistem pemerintahan parlementer. Kekuasaan legislatif berada di tangan National Assembly sebagai representasi tertinggi rakyat Vietnam. National Assembly ini dijalankan oleh standing committee, tidak seperti di Indonesia. Poin kedua yang ingin saya bahas adalah karakter produk hukum Undang-Undang Cipta Kerja dalam kacamata politik hukum. Ada dua karakter dari karakter dari produk hukum dari kacamata politik hukum. Yang pertama adalah karakter politik demokratis, di mana akan melahirkan produk hukum yang responsif dan memiliki materi hukum yang berasal dari aspirasi dan kehendak masyarakat dan stakeholder yang diatur, serta dalam prosesnya membuka peluang dengan luas serta kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengatur tentang materi-materi yang hendak dirumuskan di dalam produk hukum tersebut. Itu karakter pertama, karakter politik demokratis. Yang kedua adalah karakter produk hukum yang bersifat otoriter, di mana akan melahirkan produk hukum secara kaku dan ortodoks. Dari sisi muatan atau materinya berasal dari keinginan dan kepentingan para pembuat undang-undang tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung, karena adanya bargaining yang membuat produk hukum dengan pihak pemodal guna memuluskan jalan peluang bisnisnya dengan aturan tersebut, dan tentu saja hasilnya akan bernuansa kapitalis liberalis. Nah, kembali kita jawab masing-masing pertanyaan di dalam hati kita masing-masing. Undang-Undang Cipta Kerja termasuk karakter manakah? Terpulang kita melihatnya. Bila kita cermati dengan seksama, rangkaian dan perjalanan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja terjadi sebuah langkah mundur reformasi regulasi dengan indikator. Nah, kenapa saya katakan adanya langkah mundur reformasi regulasi? Ada beberapa indikator yang bisa menjadi titik penilaian. Yang pertama, banyaknya peraturan pelaksanaan yang diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Cipta Kerja yang terdiri dari ratusan peraturan pemerintah, belasan peraturan presiden, dan peraturan daerah. Ini menunjukkan tidak sensitifnya pembuat undang-undang atas kondisi regulasi Indonesia. Hal ini seolah mengabaikan fakta bahwa saat ini Indonesia mengalami hiperregulasi, obesitas regulasi. Fakta ini jelas kontraproduktif dengan agenda reformasi regulasi yang diwacanakan. Fakta ini jelas telah menjadi persoalan yang pada awalnya pemerintah mengatakan hadirnya sistem Omnibus Law untuk memangkas semua itu, untuk menghilangkan regulasi, obesitas regulasi, ternyata hanya memindahkan persoalan ketika obesitas regulasi tingkat undang-undang menjadi obesitas di tingkat aturan di bawahnya. Yang kedua, indikator yang bisa kita lihat adalah beberapa materi pengaturan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini membuktikan bahwa adanya ketidaktaatan pada aturan.
Hal ini akan menjadi presiden tidak baik karena mempertontonkan sikap tidak patuh pada aturan kepada masyarakat luas. Mestinya putusan Mahkamah Konstitusi dipatuhi oleh semua elemen bangsa, termasuk oleh lembaga legislasi yang menjadi contoh bagi masyarakat, yang menjadi contoh oleh bangsa dan negara ini. Ternyata hari ini putusan MK dilanggar begitu saja, bahkan dimasukkan kepada produk hukum yang baru. Produk hukum yang baik itu yang bagaimana? Dalam kacamata politik hukum, para ahli mengatakan, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya, produk hukum yang baik, satu menurut William Zevenbergen, politik hukum adalah upaya yang berkaitan dengan peraturan hukum mana yang patut dijadikan hukum. Patut atau tidak, itu standar baik atau tidaknya menurut William. Yang kedua, Van Savigny, produk hukum sebagai jiwa masyarakat. Hukum sejatinya tidaklah dibuat, ia harus ditemukan. Proses legislasi hanyalah penting selama berfungsi sebagai sifat deklaratif terhadap hukum sejati, yakni hukum yang hidup di tengah masyarakat dan sesuai dengan karakter suatu bangsa. Apakah pendapat Savigny ini sudah sesuai belum dengan Undang-Undang Cipta Kerja? Sudahkah substansi Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah jiwa masyarakat, keinginan sejati dari elemen bangsa? Ini pertanyaannya. Pendapat Reskupon, hukum yang baik, produk hukum yang baik menurut Reskupon adalah hukum itu keseimbangan kepentingan. Fokus utama Reskupon adalah dengan konsep engineering dan interest balancing. Dan karenanya yang terpenting adalah tujuan akhir dari hukum yang diaplikasikan dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik dan maju. Antara hukum dan masyarakat terdapat hubungan fungsional yang baik. Poin yang ketiga, yang pembahasan pokok yang ingin saya sampaikan adalah terkait pengaruh kepentingan politik dalam pembentukan produk hukum Undang-Undang Omnibus Law. Dominasi dari kepentingan politik dalam proses dan pembentukan produk hukum di Indonesia sangat kentara. Hal ini tergambar jelas bagaimana seringnya produk hukum yang dilahirkan oleh badan legislasi mendapat penolakan dan perdebatan dari berbagai pihak. Proses yang tertutup, kurangnya ruang untuk partisipasi publik, sehingga tidak lagi seimbang antara hukum sebagai panglima dengan politik. Semuanya syarat dengan politik kepentingan berbagai pihak melalui mekanisme formal dalam perumusannya, sehingga kualitas yang dihasilkan tidak menjawab persoalan dalam masyarakat karena tujuan produk hukum untuk kepentingan yang berkepentingan. Hukum sebagai kristalisasi dari kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaing adalah wujud dari determinasi politik terhadap hukum. Idealnya, posisi hukum dan politik harus pada posisi yang seimbang sehingga dapat terwujudnya sebuah keteraturan dan berkurangnya kontradiksi di tengah masyarakat. Meskipun hukum merupakan produk keputusan politik, namun begitu hukum berlaku, maka semua kegiatan politik harus tunduk pada hukum. Tidak ada lagi persoalan setelah hukum itu menjadi sebuah produk yang telah disahkan. Parameter produk hukum akan dapat berfungsi dengan baik jika. Ini parameter produk hukum yang baik. Kapan berfungsi dengan baik? Yang pertama, berfungsi secara filosofis, di mana apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban dapat tercapai dengan aturan atau regulasi yang dimaksud. Parameter yang kedua adalah kepentingan yang terkait mesti diharmonisasi, dikompromikan, dan disatukan agar efektif dan tidak menimbulkan gejolak dan tidak menimbulkan pertentangan. Itu yang kedua. Adapun parameter produk hukum yang akan berfungsi dengan baik itu yang ketiga adalah pemerintah dan DPR itu diharapkan harus mampu membangun komunikasi yang efektif dan bersifat terbuka kepada publik, membuka ruang diskusi dan menyiapkan telaahan yang akademis agar kebijakan pemerintah dalam membuat produk hukum dapat diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat.
Dari paparan di atas, saya ingin masuk kepada kesimpulan terkait tinjauan politik hukum terhadap Omnibus Law. Saya tidak ingin melihat pasal per pasal, bab per bab, atau mana yang menjadi kontraproduktif di tengah masyarakat. Saya hanya pure melihat ini dari sisi politik hukum, mulai dari pembahasan dan pasca penetapan. Kesimpulan yang dapat diambil yang pertama adalah awalnya gagasan menghadirkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode Omnibus Law diharapkan menjadi solusi dari hiperregulasi dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan skema aturan yang lebih fleksibel terhadap kehadiran investor serta mempermudah sistem perizinan. Namun, dalam perjalanannya mengalami polemik mulai saat rancangan yang diduga tidak memiliki kajian akademis serta pembahasan yang tertutup jauh dari partisipatif, sangat terburu-buru dan ugal-ugalan sehingga substansi dari materi produk hukumnya pun menuai pro kontra yang tidak berujung. Kesimpulan yang kedua, politik hukum di Indonesia masih belum berubah searah tujuan reformasi. Reformasi baru sebatas struktur, dalam tatanan praktis masih banyak produk hukum yang lahir karena kepentingan. Hukum masih determinan konfigurasi politik yang mengarah pada otoritarian dan hukum yang dilahirkan terkesan konservatif dan berpihak pada pemilik modal yang mencerminkan sistem kapitalis. Kesimpulan, dari sisi politik hukum, ada beberapa faktor yang harus dibenahi secara fundamental dan substansial, yakni yang pertama, struktur hukum. Struktur hukum yakni sistem hukumnya itu harus segera dibenahi. Yang kedua, substansi hukum, yakni nilai-nilai yang terkandung dalam produk hukum dimaksud. Yang ketiga, budaya hukum. Terkait profesionalisme penegak hukum serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum. Nah, budaya ini juga tidak hanya penegak hukum tapi juga kepada lembaga yang melahirkan dan menyusun sebuah produk hukum. Penutup sebagai saran, dalam kesempatan ini saya memberikan solusi yang konstitusional terhadap problematika Undang-Undang Cipta Kerja. Artinya, terhadap undang-undang yang sudah terlanjur disahkan, bagaimana kita bisa memberikan solusi yang konstitusional. Langkah pertama adalah langkah yang dapat dilakukan menyikapi itu dengan judicial review. Judicial review adalah salah satu cara untuk bisa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap sampai hari ini tidak tepat, baik dari sisi proseduralnya maupun secara substansialnya. Judicial review yaitu mengajukan permohonan baik secara perorangan, kesatuan masyarakat hukum adat, beberapa badan hukum publik atau privat dapat atau lembaga negara dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Yang mungkin hari ini sudah ada beberapa elemen bangsa yang mulai mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi dan sidangnya sudah berjalan sebagaimana berita-berita yang kita dengar. Yang kedua adalah legislative review. Solusi dari persoalan produk hukum Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja ini adalah legislative review. Langkah ini memberikan kesempatan dan ruang bagi anggota DPR RI sebagai artikulator kepentingan rakyat dapat mengoreksi atas pengambilan keputusan persetujuan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap cacat hukum dan menimbulkan polemik. Walaupun kita melihat legislative review ini sangat kecil kemungkinan karena produk politik, tapi ini salah satu solusi konstitusional. Kembali, apakah anggota DPR-nya mau mengalah untuk kepentingan dan menanggapi aspirasi rakyat terpulang kepada mereka dan tanggung jawab mereka secara jabatan kepada masyarakat dan Tuhan tentunya. Yang ketiga adalah executive review. Solusi yang konstitusional lainnya untuk melakukan koreksi terhadap undang-undang yang dianggap bermasalah
dapat dilakukan dengan langkah Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu supaya Undang-Undang Cipta Kerja bisa dibatalkan dalam waktu yang lebih cepat sehingga polemik yang ditimbulkan hari ini segera berakhir. Kembali kita duduk dengan para ahli, akademisi, praktisi dan semua stakeholder. Nah, bagaimana kita melihat keinginan bangsa ini, bagaimana kepentingan bangsa yang lebih luas dapat tertampung di dalam sebuah aturan. Baik, itulah materi Undang-Undang Tinjauan Politik Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang saya sampaikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah politik hukum yang diberikan. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.